Jungkook terungkap sedang membangun rumah mewah 3 lantai di Itaewon-dong. Orang dalam bisnis telah melaporkan pada 4 April bahwa Jungkook sedang membangun rumah mewah yang besar di Yongsan-gu, Itaewon-dong, salah satu lingkungan terkaya di Korea Selatan. Jungkook sebelumnya membeli rumah perkotaan terpisah di lingkungan ini pada tahun 2020 seharga 7,6 miliar won. Pada bulan Juli tahun lalu, kota Yongsan menyetujui izin konstruksi untuk properti ini dan rumah yang ada segera dibongkar. Konstruksi telah dimulai untuk rumah mewah baru terpisah dengan total luas 1.161,04 meter persegi, total luas tanah 633,05 meter persegi, dan total luas bangunan 348,05 meter persegi. Rumah itu akan terdiri dari 2 di bawah permukaan tanah dan 3 di atas permukaan tanah, dan perkiraan tanggal penyelesaian adalah 31 Mei 2020. Sementara itu, Yongsan-gu, Itaewon-dong adalah rumah bagi Choi Tae-won, ketua grup SK, Lim Yong-hee, ketua grup Shin Se-ge, Shin Dong-won, ketua grup Nongsim, Jong Ui-son, ketua Hyundai Motor Group, dan banyak lagi. Netizen bereaksi terhadap berita bahwa Jungkook menghancurkan tempat tinggal senilai 7,6 miliar won dan sedang membangun rumah mewah di Itaewon-dong. Rumah yang menampilkan 2 di bawah permukaan tanah dan 3 di atas permukaan tanah diharapkan selesai pada 31 Mei 2024. Fans dan netizen terkesan dengan ukuran rumah baru Jungkook dan berkumpul di komunitas online populer untuk membagikan pemikiran mereka. Mereka berkomentar, "Aku ingin tinggal di rumah itu. Wow, Jungkook, ini adikmu yang telah lama hilang." Yang lain mengatakan, "Aku sangat ingin melihat Jungkook melakukan siaran langsungnya di rumah baru itu setelah dia menyelesaikannya." Yang lain mengatakan, "Jungkook, ini anjing peliharaanmu, tolong hubungi aku." Yang lain mengatakan, "Itu 5 lantai, dia bisa membangun bioskop dan gym di rumahnya." Ku dengar rumah itu berumur 50 tahun, jadi dia sedang membangunnya kembali. Yang lain mengatakan, "Jungkook, ini kakak perempuanmu, lol, bolehkah aku tinggal bersamamu?" Yang lain mengatakan, "Aku merasa rumahnya akan sangat menyenangkan, dia pasti senang karena dia bisa meninggalkan lebih banyak kasur." Yang kedua, Jimin BTS memberi kita tujuan perawatan kulit utama dalam siaran langsung baru-baru ini. Pada 3 April, Jimin masuk ke Weverse untuk mengadakan siaran langsung dan berterima kasih kepada para penggemar setelah lagu solonya Like Crazy memulai debutnya di nomor 1 di Billboard Hot 100. Berita itu diumumkan pada 3 April dan Jimin memulai siaran langsung untuk berterima kasih kepada para penggemarnya melalui video daripada hanya meninggalkan pesan tertulis. Dia membagikan bahwa dia sangat gembira dengan pencapaian terbaru sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk masuk ke Weverse untuk membagikan rasa terima kasihnya secara langsung. Dia terus berterima kasih kepada para penggemarnya saat streaming larut malam di rumahnya. Secara alami, Jimin muncul tanpa riasan. Jimin memamerkan kulitnya yang sempurna yang langsung menarik perhatian pemirsa. Banyak penggemar kagum dengan kulitnya yang sempurna, bahkan ada yang iri dengan wajahnya yang bercahaya tanpa bekas noda. Fans segera memperhatikan kulit sempurna Jimin dan mengungkapkan kecemburuan mereka di berbagai komunitas online. Mereka berkomentar, "Aku dengar dia memakai masker wajah setiap hari, mungkin aku harus mulai juga." Yang lain mengatakan, "Aku sangat iri dengan kulitnya, kenapa kulitnya sangat bagus? Apa yang terjadi dengan kulitku? Sangat iri." Yang lain mengatakan, "Bagaimana dia punya kulit yang bagus? Dia sangat tampan. Aku benar-benar ingin mengetahui rutinitasnya." Yang lain mengatakan, "Aku benar-benar tidak memikirkan ini dengan cara yang aneh atau mesum, tapi aku benar-benar ingin sentuh kulitnya sekali saja karena terlihat sangat bagus. Lol, dia benar-benar punya kulit bayi." Yang lain mengatakan, "Aku benar-benar ingin tahu bagaimana dia punya kulit yang bagus. Tolong bagikan rahasianya." Sementara itu, netizen memperhatikan betapa berbedanya estetika anak perusahaan label Hype melalui iklan audisi mereka. Baru-baru ini, berbagai anak perusahaan di bawah Hype label termasuk Big Hit Music, Adore, Source Music, dan lainnya sibuk mempromosikan audisi untuk trainee baru. Dengan banyaknya iklan audisi yang dibagikan di bawah label, tampaknya label Hype berencana untuk membuat beberapa grup K-pop baru debut di bawah mereka dalam setengah dekade mendatang. Tapi yang menarik bagi banyak orang adalah betapa berbedanya gaya iklan untuk setiap anak perusahaan. Berbagai iklan dibagikan dan didiskusikan di forum online Korea. Anak perusahaan pertama, Source Music, bisa dibilang yang paling berani dari estetika iklan audisi, menggunakan nama warna cerah dan font funky yang jauh beda dari generasi artis mereka saat ini, LE SSERAFIM. Sebaliknya adalah iklan Adore yang punya estetika yang jauh lebih redup dan gaya yang terlihat lebih dewasa dalam permintaan mereka untuk audisi trainee pria. Tampaknya mirip dengan jenis branding yang dikenal oleh artis mereka New Jeans.
Sedangkan untuk bikin musik, metode utama mereka untuk mengajak para pria melamar program pelatihan mereka tampaknya menggunakan kesuksesan BTS dan Tomorrow by Together sebagai motivasi yang dapat dimengerti mengingat popularitas mereka di seluruh dunia. Anak perusahaan baru hype label Japan menggunakan metode iklan yang cukup kencang yang tidak terdengar untuk trainee pria yang merupakan pilihan yang menarik dibandingkan dengan desain yang bisa dibilang lebih menarik yang digunakan untuk orang lain yang disebutkan. Hype label Amerika Serikat di sisi lain menggunakan palet warna pastel yang cantik yang kemungkinan besar akan menarik banyak gadis yang mungkin tertarik untuk melamar menjadi trainee di sana. Ini sederhana tapi terlihat bagus dan kohesif bersama-sama. Label Zico Cos Entertainment juga relatif sederhana, tapi punya estetika yang lebih ecchi dan lebih angsty, yang cocok dengan solis K-pop terkemuka itu sendiri, dan kemungkinan akan menarik bagi orang-orang yang dia inginkan untuk bekerja di perusahaannya. Akhirnya pencarian Pledis Entertainment untuk menemukan trainee baru menarik, ini menggunakan banyak font berbeda dengan semacam estetika retro yang menjadi lebih trendy akhir-akhir ini, meskipun banyak yang harus dilihat. Inilah reaksi orang Korea pada postingan asli yang membahas berbagai iklan audisi. Netizen mengatakan, oh source musik cantik. Yang lain mengatakan, hey ini agak menyenangkan, semuanya unik. Yang lain mengatakan, big hit seperti kami punya BTS. Pada dasarnya mereka seperti iklan BTS. Yang lain mengatakan, maksudku kenapa tidak, trainee akan menemukan bahwa cukup internasional itu iklan dilakukan dengan benar. Penggemar K-pop internasional juga membagikan pendapat mereka meskipun pendapat mereka jauh lebih beragam dan juga mengkritik seberapa baik label HYBE dapat menangani begitu banyak trainee dan grup baru. Sementara itu, lagu hit Piala Dunia Jungkook Dreamers sekali lagi menjadi viral di TikTok karena penduduk setempat dan penggemar sepak bola membuat video perayaan menggunakan lagu itu. Dreamers oleh Jungkook menjadi hit semalam di antara penduduk setempat dan penggemar sepak bola saat dirilis dan dianggap sebagai salah satu lagu Piala Dunia terbaik yang pernah dirilis. Lagu itu menjadi viral di TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reel, dan Twitter, memperoleh jutaan penayangan dan video segera setelah penampilan history Jungkook. Sekarang lagu itu sekali lagi menjadi viral di TikTok karena penggemar sepak bola dan penduduk setempat membuat video perayaan menggunakan lagu itu. Suara tersebut memperoleh lebih dari 200.000 video hampir dalam semalam dengan jutaan penayangan. Video khusus tentang seekor anjing cantik yang tahu cara berpose di depan kamera memperoleh 8 juta penayangan di TikTok dalam semalam menggunakan suara Dreamers. Dreamers benar-benar menjadi hit di kalangan penduduk setempat dan masyarakat umum seperti yang terlihat dari penggunaannya oleh orang-orang di seluruh dunia untuk merayakan momen spesial mereka. Ini juga menjadi alasan kenapa lagu itu menjadi hit stabil di Spotify di tanggal lagu regional memperoleh 1 juta lebih streaming harian bahkan 5 bulan setelah dirilis. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.